right. That's just a traffic cop. He'll back us up. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Jumanji. Film ini adalah Jumanji pertama pada tahun 1995 sebelum seri terbarunya dibuat pada tahun 2017 kemarin yang berjudul Jumanji Welcome to Jungle. Film ini bercerita tentang sebuah permainan ajaib yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, yaitu binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka akan keluar jika tertera pada papan setelah melempar dadu tersebut. Dan permainan akan usai jika salah satu dari pemain ada yang dapat kemenangan di titik Jumanji. Ingat, video ini mengandung spoiler. Oke, nggak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai ketika tahun 1869. Dua orang anak laki-laki tergesa-gesa pergi ke hutan untuk menguburkan sebuah peti misterius. Penguburan itu berlokasi di Brantford, yang dimana kota itu dahulu hanya hutan belantara. Tepat 100 tahun kemudian, seorang anak laki-laki bernama Alan sedang mengendarai sepeda di kota tersebut. Ia adalah anak orang kaya dan cukup terpandang di kota tersebut. Namun ada sekelompok anak muda ingin membulinya. Menyadari hal itu, Alan bergegas melarikan diri ke sebuah pabrik sepatu yang dikelola oleh ayahnya yang bermerek Paris. Setelah di dalam untuk bersembunyi, ia menemui seorang pria bernama Cole, salah satu pegawai pabrik tersebut. Ia memberikan sepatu khusus untuknya, tetapi Alan tidak menyukainya. Ayahnya menghampiri dan menegurnya bahwa ia melarangnya datang ke pabrik itu lagi. Ayahnya mengetahui bahwa ketika Alan datang, ia hanya bersembunyi dari para pembuli itu. Tetapi ayahnya menegaskan Alan harus berani menghadapinya karena ia adalah seorang laki-laki. Atas motivasi ayahnya itu, ia keluar mencoba memberanikan diri untuk menghadapinya. Tetapi ia malah tumbang dikeroyok. Cole mencoba menunjukkan hasil model sepatu terbaru yang ia buat kepada ayahnya Alan. Tetapi sepatu itu rusak di mesin penghancur tanpa sengaja. Alan lah pelakunya yang menyebabkan hal itu terjadi. Tetapi Cole mengaku bahwa dirinya lah yang menyebabkan kerusakan itu untuk melindungi Alan. Dan tetapi malah ia yang dipecat dari pekerjaannya. Di sela itu, ia mendengarkan seperti suara dentuman drum di sekitar pabrikan ayahnya. Ia langsung menghampiri asal dentuman itu yang hanya ia sendiri yang mendengarkannya. Ternyata itu adalah peti yang dikubur pada tahun 1869 silam, yang di dalamnya berisi mainan bernama Jumanji. Ia langsung membawanya ke rumahnya. Ketika hendak melihat permainannya itu, ibunya memanggilnya, membuat ia terkejut tanpa sengaja pionnya start secara otomatis. Keesokan harinya, orang tuanya merasa bangga bahwa anaknya mulai berani melawan para pembuli itu secara jantan, walaupun kalah jumlah dan berakhir babak belur. Atas keberaniannya, mereka memutuskan akan menyekolahkan Alan di tempat khusus keluarganya dahulu. Tapi Alan kesal dengan nama Paris. Ia kerap dibully dengan sebutan nama itu. Mendengar hal itu membuat ayahnya marah bahwa nama itu adalah kelas bangsawan leluhurnya. Tetapi Alan tidak peduli akan hal itu. Ia malah meminta agar mengganti namanya suatu saat nanti. Ayahnya menghiraukan perkataannya. Ia mengatakan akan tetap mengantarkannya minggu depan ke tempat itu, meskipun Alan menolaknya secara mentah-mentah. Dan mereka langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah beberapa menit, seorang anak perempuan bernama Sarah datang mengantarkan sepedanya. Tetapi ia tidak peduli akan hal itu, dan ia ingin pergi dari rumahnya secepat mungkin. Ketika hendak minggat, ia mendengarkan dentuman itu lagi. Tetapi Sarah juga mendengarkannya saat itu. Dan Alan langsung menunjukkan mainannya yang ia temui itu kepada Sarah. Sarah langsung melemparkan dadu itu. Seketika pionnya langsung bergerak sendiri dan muncul kalimat mengatakan akan ada makhluk bersayap yang mengganggunya. Tiba-tiba sesuatu terjadi di sana.
Ketika hendak menyudahi permainan itu, Ellen melempar dadu tanpa sengaja karena ketakutan. Muncul kalimat mengatakan bahwa ia akan menunggunya di hutan sampai dadu dilempar mendapatkan angka 5 atau 8, dan ia langsung terhisap dalam permainan itu. Sarah langsung histeris melihat itu, dan ia langsung diganggu oleh kekelawar, dan ia lari ketakutan meninggalkan Ellen yang terjebak dalam permainan itu. Waktu berubah saat 26 tahun kemudian, ada seorang bibi bernama Nora hendak membeli rumah tersebut. Lantas kenapa ia dipanggil bibi? Karena ia membawa sepupunya yang bernama Peter dan Judy. Ia bukan orang tua dari anak itu, bahwa orang tuanya telah meninggal di Kanada saat ketika ski salju di sana. Dikarenakan itu, ia yang merawatnya sekarang. Ketika hendak tertidur, Judy mendengarkan dentuman misterius di rumah itu. Karena ketakutan, ia langsung pindah ke kamar Peter. Di pagi harinya hendak bersekolah, Peter dan Judy mendengarkan dentuman itu lagi. Mereka karena penasaran langsung mencarinya dan menemuinya di gudang atas dan ingin memainkannya ketika itu. Lagi-lagi pion yang mereka pegang langsung start secara otomatis. Judy langsung melemparkan dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa ada makhluk penggigit membuat tubuh terasa gatal dan kejang-kejang. Tiba-tiba nyamuk besar itu menyerang Judy. Dan sekarang giliran Peter melemparkan dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa akan ada hewan berbulu merusak apa yang ada di rumahnya. Seketika mendengar suara gaduh di bawah, mereka langsung mengecek dan benar ada sekelompok monyet di sana. Mereka menyadari bahwa permainan itulah penyebabnya, dan mereka harus menyelesaikannya segera mungkin. Dan Peter melempar dadu lagi, muncul kalimat mengatakan hewan ini sangat menyukai daging. Ternyata itu adalah seekor singa telah mengintainya di belakang mereka. Mereka langsung berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba ada seorang pria berpakaian ala Tarzan menenangkan singa itu. Pria itu adalah Ellen. Ia sudah kembali. Ia langsung bernostalgia di rumah itu serta melihat foto ayah ibunya. Ia sangat senang dan menyadari bahwa Peter mendapatkan angka 5 dan 8 yang telah menyelamatkan dirinya selama 26 tahun di dalam permainan itu. Ia menanyakan di mana ayah ibunya berada. Mereka menjelaskan bahwa rumah itu telah kosong telah bertahun-tahun. Ia mencoba keluar, melihat sekitar, dan bertemu seorang polisi, menanyakan bahwa ia berada di tahun berapa sekarang ini. Polisi itu nampak kebingungan melihatnya. Judy menegaskan bahwa sekarang tahun 1995. Ellen melihat name tag polisi itu, bernama Cole, dan ia ingat ternyata ia adalah pegawai sepatu ayahnya dahulu, dan sekarang telah menjadi seorang polisi. Ketika itu seekor monyet membawa pergi mobilnya. Ia pun mengejarnya. Ellen memanfaatkan itu bergegas berlari mencoba untuk mencari kedua orang tuanya. Lalu disusul oleh mereka. Orang-orang nampak kebingungan melihat dirinya. Ternyata ia pergi ke pabrik ayahnya yang sudah rusak dan tak terurus. Di sana ada seorang pria tua di salah satu ruangan tempat ayahnya dahulu. Ellen menanyakan tentang di mana keluarga Parrish berada. Ia mengatakan berada di Jalan Adams, dan lokasi itu ternyata adalah area pemakaman. Orang tua Ellen ternyata sudah meninggal dunia. Setelahnya mereka mengajak Ellen agar segera menyelesaikan permainan tersebut, tetapi ia langsung menolaknya mentah-mentah. Namun di saat perbincangan itu, orang-orang kena wabah serangan nyamuk yang berasal dari permainannya. Khawatir akan digigit juga, mereka bersembunyi di dalam mobil dan langsung bergegas pergi untuk menghindari nyamuk tersebut. Setelah di rumah, Ellen sangat amat ketakutan dengan Jumanji. Ia mengasingkan dirinya di kamar mandi dari permainan itu. Ellen langsung mencukur rambut dan jenggotnya. Ia keluar sudah terlihat rapi, tidak seperti sebelumnya. Mereka mencoba terus mengajak Ellen, tetapi ia menolaknya lagi. Peter merasa kesal, langsung memutuskan untuk menyelesaikan permainan itu sendiri tanpa dirinya. Ellen mendengar itu langsung melarang mereka agar jangan melanjutkan permainannya sebelum malapetaka terjadi.
Oleh karena itu, mereka membujuknya sekali lagi, dan akhirnya ia mengiyakan. Tetapi ia beralih hanya mengawasinya saja. Ketika semua siap, Judy melemparkan dadu itu. Namun pionnya tidak bergerak. Ellen menegaskan bahwa ada 4 pion di sana. Salah satunya punya dirinya dan satunya lagi punya Sarah. Sekarang seharusnya Sarah yang melemparkan dadu itu. Mereka langsung bergegas menemui Sarah di kediamannya. Ellen berpikir bahwa Sarah pasti sudah tidak tinggal di sana. Dilihat dari papan nama rumahnya. Mereka mencoba memastikan mengetok pintunya. Ada seseorang wanita membukakannya. Ellen terkejut melihat wanita itu. Ia meyakini bahwa itu adalah Sarah. Tetapi Sarah bilang ia sudah tidak pakai nama itu lagi. Semakin yakin, Ellen memberitahunya bahwa sosok sekarang ini yang ia lihat adalah dirinya 26 tahun yang lalu. Sarah terkejut langsung pingsan begitu saja. Mereka membawanya ke rumahnya. Setelah sadar, ia terkejut melihat permainan itu. Ellen mencoba menenangkannya agar bisa menyelesaikan permainan itu secepat mungkin, tetapi ia menolaknya. Ellen berusaha meyakinkannya dengan langsung memberikan dadunya agar melemparkannya segera. Peter dan Judy hanya diam kebingungan melihat mereka. Setelah melempar dadu itu, pion itu berjalan. Muncul kalimat mengatakan bahwa tempat tersebut akan seperti alam liar. Seketika rumah itu ditumbuhi tanaman-tanaman berbahaya. Tiba-tiba Peter ditarik dari ranting tumbuhan pemakan daging. Ellen langsung mencoba menyelamatkannya dengan memotong itu. Di sela itu, Sarah mencoba melarikan diri. Tetapi Ellen berulang kali menegaskan agar menyelesaikan permainan itu segera mungkin. Dan mereka membuat sepakatan agar menyelesaikan permainan itu hingga akhir. Ellen mulai melemparkan dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa ada seseorang pemburu mengejarnya ingin membunuhnya. Sontak Ellen ketakutan. Dirinya mengetahui pemburu itu, bahwa dia selama 26 tahun di permainan itu dihantui setiap saat. Tiba-tiba tembakan nyasar hampir mengenainya. Ellen langsung melarikan diri darinya. Pemburu itu terus menembakinya tanpa henti, dan ia berhasil lolos darinya dan kembali ke rumah itu untuk melanjutkan permainannya. Giliran Judy sekarang melempar dadu tersebut. Muncul kalimat mengatakan ada guncangan hebat, tetapi itu bukan gempa. Seketika ruang itu bergetar. Ellen menyadari hal itu, meminta mereka semua untuk berlari. Tiba-tiba sekumpulan hewan muncul berbondong-bondong mengejarnya. Namun ada seekor burung pelikan mengambil permainan itu, dan mereka langsung mengejarnya ke arah sungai. Ellen sudah berada di sana memantau pelikan itu. Ellen memberikan ikan sebagai barter, dan permainan itu jatuh terbawa arus. Peter langsung berupaya menggapainya dan ternyata berhasil ia raih. Sedangkan pemburu itu terus mengejar Ellen dimanapun ia berada. Di tengah perjalanan, mereka menemui Cole. Ia mencurigai Ellen dan menangkapnya. Ellen mencoba masuk ke mobil polisi. Ia paham bahwa pemburu itu sedang menembakinya dari jauh. Ia memanfaatkan itu agar menghindarinya. Di sela itu Peter mencoba berbuat curang memajukan pionnya. Ia beralih agar lebih cepat selesai, tetapi kecurangan itu membuat dirinya seperti kera. Sedangkan di kota, kelompok monyet itu melakukan kerusakan dan penjarahan di mana-mana. Saat di perjalanan, Ellen menanyakan histori Carl, yang dahulu ia pernah bekerja di pabrik sepatu bermerek Paris. Ia membenarkan hal itu dan ia langsung dipecat saat merusak sepatu perusahaan itu katanya. Tetapi Carl bingung bagaimana ia tahu hal itu, dan ia menjawab bahwa dirinya adalah Ellen. Ia langsung terkejut. Tiba-tiba pemburu itu mengambil permainannya. Meski banyak orang-orang berlarian kepanikan, Peter langsung menyempatkan mengambil kembali dan bersembunyi di dalam mobil. Hewan-hewan tersebut telah sampai di kota dan menghancurkan apa saja yang mereka lihat, termasuk mobil yang di dalamnya ada Peter. Pemburu itu berhasil merebutnya lagi, serta membawanya ke supermarket. Tiba-tiba radio kepolisian menginfokan bahwa telah terjadi penembakan di sebuah toko supermarket. Ellen berpikir bahwa pasti itu ulah pemburu itu.
yang sedang menembaki dan meneror mereka. Ia langsung bergegas bersama Carl dengan posisi tangan masih diborgol olehnya. Sedangkan mereka di sana mencoba menghindari pemburu itu yang sambil menembakinya ke sana kemari sampai mereka terbuat terpojok olehnya. Akhirnya Ellen sampai di sana dengan menerobos langsung toko itu, membuat pemburu itu tertimpa tumbukan kaleng cat. Sementara lain, bibinya mendengarkan berita di radio bahwa kota Brentford mengalami situasi yang sangat kacau. Ia sangat terkejut ketika gerombolan hewan itu lewat di depannya. Tanpa sadar seekor monyet masuk dan membuatnya ia kecelakaan. Peter perlahan-lahan sekarang hampir menyerupai seekor monyet dengan ada buntut di belakangnya. Ketika di rumah, mereka terkejut bahwa rumahnya sudah seperti layaknya hutan yang asri. Carl berusaha memotong borgol di tangannya dengan alat seadanya di toko itu dan langsung bergegas menuju rumah Ellen untuk membantunya. Waktu ketika di jalan, ia menemui seorang wanita dan itu ternyata bibinya. Ia meminta agar diantarkan ke rumahnya di kediaman Paris. Tiba-tiba tanaman di permainan itu mengambil mobilnya dan mereka bergegas ke rumahnya segera mungkin. Sarah mulai melemparkan dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa akan ada hujan badai menimpanya nanti. Dan mereka hanya berpikir bahwa hujan akan terjadi di luar. Tetapi salah, hujan itu ternyata terjadi di rumahnya. Dengan petir yang menyambar serta membanjiri rumah itu seketika. Dan disertai ada seekor buaya besar juga di sana. Mereka coba menyelamatkan diri di lampu hias. Bibinya serta Carl sudah berada di depan, mencoba membukanya. Tiba-tiba pintu tersebut dengan dorongan air yang sangat kuat terbuka. Hal itu membuat jalanan seperti tsunami, dan mereka lebih terkejut bahwa ada seekor buaya melintas di depannya. Sarah berterima kasih kepada Ellen yang telah menyelamatkan dirinya dari ancaman buaya tersebut dengan memberikannya sebuah ciuman, tetapi Ellen malu karena dilihatin para bocah. Mereka langsung ke atas untuk melanjutkan permainannya. Ellen langsung melemparkan dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa lantainya akan menghisap apa saja yang ada di atasnya. Ellen langsung terhisap. Mereka melakukan segala cara untuk menyelamatkan Ellen. Judy mencoba melemparkan dadu ketika itu. Muncul kalimat mengatakan bahwa peristiwa itu memberinya sebuah pelajaran untuk Ellen tentunya. Namun lantainya sekarang berubah menjadi kaku. Ellen mengucapkan terima kasih ke Judy telah menyelamatkannya. Lalu giliran Peter melempar dadunya. Muncul kalimat mengatakan bahwa akan ada kiriman bantuan berkaki 8 dan ternyata itu adalah laba-laba. Ellen meminta Peter mengambil kapak di gudang kayu belakang rumahnya. Sedangkan bibinya telah di dalam rumah tersebut. Ia terlihat heran dan bingung, suasana rumahnya berubah menjadi 180 derajat. Ia melihat di kamarnya ada seekor singa sedang menunggunya, dan melihat ada potongan badan di atasnya. Bahkan ia sangat histeris melihat Peter berwujud seperti monyet. Ia langsung menguncinya di ruangan pakaian untuk sementara waktu. Sedangkan di atas lagi mencekam, bahkan Judy tertancap duri dari tumbuhan itu hendak mengambil permainannya. Ellen meminta Sarah segera melemparkan dadu dengan menggunakan mulut, dan ia langsung mempraktekannya. Judy langsung jatuh pingsan seketika itu. Muncul kalimat mengatakan bahwa kini tanahnya mulai terpisah. Tiba-tiba tanah mulai terbelah seperti retakan. Permainan itu pun terjatuh ke bawah. Ellen langsung mencoba mengambilnya dengan bergelayutan, karena ia sudah berpengalaman hal itu ketika di hutan. Ketika hendak melempar dadu, pemburu itu ternyata sudah di sana dan langsung menodongkan senjatanya. Ia meminta agar melepaskan apa yang ada di genggamannya. Ellen melepaskan dadunya saat itu. Dadu itu terus menggelinding ke bawah. Dan ia terkejut, pionnya telah sampai di ujung permainan. Lalu ia menyebut kata Jumanji. Seketika semua yang telah keluar dari permainan itu akan terhisap kembali ke dalamnya. Dan mereka berdua kembali ke zamannya waktu kecil, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun ia melihat ayahnya melintas dan langsung memeluknya sangat erat.
Ia juga meminta maaf kepadanya telah bersikap tidak menyenangkan. Ellen memberitahu ayahnya bahwa sepatu yang dirusak waktu itu adalah ulah dia, bukan ulah Carl, agar jangan ia memecatnya. Dan ayahnya bangga mendengar anaknya mengakui hal itu. Sesudahnya Ellen mengkhawatirkan Judy dan Peter, tetapi Sarah memberitahunya bahwa di tahun itu mereka belum lahir. Mereka berdua langsung pergi ke sungai untuk membuang permainan itu jauh-jauh. Sarah langsung memberikan ciuman kepada Ellen. Ia terlihat senang dengan ciuman itu. Ketika beberapa tahun kemudian, semua orang berpesta Natal di rumah Ellen. Dan pada akhirnya Ellen dan Sarah sudah menikah di usia dewasanya. Terlihat Sarah sedang mengandung anak mereka. Tiba-tiba sepasang suami istri datang menghadiri pesta Natalnya. Ternyata itu adalah orang tua Judy dan Peter. Tentunya Ellen dan Sarah mengenalnya dengan akrab. Tetapi Judy dan Peter tidak tahu apa yang sudah mereka lewati bersama. Mereka merencanakan akan pergi ke Kanada untuk ski salju di sana. Mendengar hal itu, Ellen dan Sarah tahu bahwa ia akan meninggal di sana. Makanya ia berteriak melarangnya ke sana. Orang-orang tampak bingung melihat mereka. Dan mereka hidup bahagia. Dan permainan itu sudah berada di sebuah pantai, membuat dua orang wanita itu mendengar suara dentumannya. Dan film pun berakhir. Kalian ingin menontonnya? Silakan ditonton saja, oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita akan bertemu di next video. Bye.